Baiklah teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jama'in nama ba'du. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang perancangan media pembelajaran audiovisual. Baiklah, kami dari kelompok satu saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu satu Mary Handayani, yang kedua Zakia Zara, yang ketiga Faisal Ramadan, yang keempat Raudatul Jannah, yang kelima saya sendiri yaitu Arif Fazilah. Baik teman-teman, untuk pemaparan materi pertama yang akan dijelaskan oleh Mary. Kepada Mary kita persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya moderator. Perkenalkan nama saya Mary Handayani, akan membacakan materi pertama. Itu yang pertama yaitu pengertian audiovisual. Apabila dilihat dari etimologi, kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan dari kata media sebagai cara atau sesuatu. Media audiovisual adalah media memiliki unsur suara dan unsur drama. Selanjutnya, moderator. Materi selanjutnya itu manfaat video visual. Yang pertama, manfaatnya film dan video dapat melengkapi pengalaman dasar dari siswa ketika mereka membaca, berdiskusi, dan lain. Yang kedua, maaf sebelumnya moderator terkendala jaringan. Selanjutnya itu manfaat media video visual. Yang pertama yaitu film dan video dapat melengkapi pengalaman-pengalaman dasar dari siswa ketika mereka membaca, berdiskusi, praktik, dan lain-lain. Manfaat yang kedua yaitu film dan video dapat menggambarkan suatu proses secara tepat yang dapat disaksikan secara berulang-ulang jika dipandang perlu. Manfaat yang ketiga, di samping mendorong meningkatkan motivasi, film dan video menanamkan sikap dan segi-segi efektif lainnya. Manfaat yang keempat yaitu film dan video yang mengandung nilai positif dapat mengundang pemikiran dan pembahasan dalam kelompok siswa. Manfaat yang kelima itu film dan video dapat menyajikan peristiwa yang berbahaya bila dilihat secara langsung. Manfaat yang keenam, film dan video dapat ditunjukkan kepada kelompok besar atau kecil. Dan selanjutnya atau yang terakhir, dengan kemampuan dan teknik pengambilan gambar, frame demi frame. Sekian, terima kasih. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Mary Handayani. Untuk pemaparan materi selanjutnya kepada Zakia. Pada Zakia dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan media pembelajaran audiovisual. Media audiovisual mempunyai kelebihan dan kekurangan sendiri. Ada dua jenis media audiovisual di sini, yaitu media audiovisual gerak dan audiovisual diam. Yang pertama yaitu kelebihan dan kekurangan media audiovisual gerak. Di mana pertama-tama kita membahas tentang kelebihan, keuntungan atau manfaat film sebagai media pengajaran antara lain. Pertama, film dapat menggambarkan suatu proses, misalnya proses pembuatan suatu keterampilan tangan dan sebagainya. Yang kedua, dapat menimbulkan kesan ruang dan waktu. Dan yang ketiga, dapat penggambarannya bersifat tiga dimensional.
Yang keempat, suara yang dihasilkan dapat menimbulkan realita pada gambar dalam bentuk ekspresi murni. Yang kelima, dapat menyampaikan suara seorang ahli sekaligus melihat penampilannya. Yang keenam, kalau film dan video tersebut berwarna akan dapat menambah realita objek yang diperagakan. Yang ketujuh, dapat menggambarkan teori sains dan animasi. Lalu yang kedua, kekurangan film sebagai berikut. Yang pertama, film bersuara tidak dapat diselingi dengan keterangan-keterangan yang diucapkan sewaktu film diputar. Penghentian pemutaran akan mengganggu konsentrasi audiens. Yang kedua, audiens tidak akan dapat mengikuti dengan baik kalau film diputar terlalu cepat. Yang ketiga, apa yang telah lewat sulit untuk diulang kecuali memutar kembali secara keseluruhan. Yang keempat, biaya pembuatan dan peralatannya cukup tinggi dan mahal. Yang kedua yaitu tentang kelebihan dan kekurangan video sebagai media audiovisual gerak. Yang pertama, kelebihan video yaitu dapat menarik perhatian untuk periode-periode yang singkat dari rangsangannya. Yang kedua, dengan alat perekam pita video, sejumlah besar penonton dapat memperoleh informasi dari ahli atau spesialis. Yang ketiga, demonstrasi yang sulit bisa dipersiapkan dan direkam sebelumnya, sehingga dalam waktu mengajar, guru dapat memusatkan perhatian dan penyajiannya. Lalu yang keempat, menghemat waktu dan rekaman dapat diputar berulang-ulang. Yang kelima, keras lemah suara dapat diatur dan disesuaikan bila akan disisipi komentar yang akan didengar. Lalu yang keenam, guru bisa mengatur di mana dia akan menghentikan gerakan gambar tersebut. Artinya, kontrol sepenuhnya di tangan guru. Dan yang ketujuh, ruangan tidak perlu digelapkan waktu menyajikannya. Yang kedua yaitu kekurangan dari video. Yang pertama, perhatian penonton sulit dikuasai. Partisipasi mereka jarang dipraktekkan. Yang kedua, sifat komunikasinya yang bersifat satu arah haruslah diimbangi dengan pencarian bentuk umpan balik yang lain. Lalu yang ketiga, kurang mampu menampilkan detail dari objek yang disajikan secara sempurna. Lalu yang keempat, memerlukan peralatan yang mahal dan kompleks. Yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan televisi sebagai media audiovisual gerak. Yang pertama yaitu mengenai kelebihan televisi. Televisi yang pertama bersifat langsung dan nyata, serta dapat menyajikan peristiwa yang sebenarnya. Yang kedua, memperluas tinjauan kelas, melintasi berbagai daerah atau berbagai negara. Yang ketiga, dapat menciptakan kembali peristiwa masa lampau. Yang keempat, dapat mempertunjukkan banyak hal dan banyak segi yang beraneka ragam. Yang kelima, banyak mempergunakan sumber-sumber masyarakat. Yang keenam, menarik minat anak. Yang ketujuh, dapat melatih guru, baik dalam pre-service maupun dalam interface training. Yang kedelapan, masyarakat diajak berpartisipasi dalam rangka meningkatkan perhatian mereka terhadap sekolah. Yang B yaitu kekurangan televisi. Yang pertama, televisi hanya mampu menyajikan komunikasi satu arah. Yang kedua, televisi pada saat disiarkan akan berjalan terus dan tidak ada kesempatan untuk memahami pesan-pesannya sesuai dengan kemampuan individual siswa. Yang ketiga, guru tidak memiliki kesempatan untuk merevisi tayangan TV sebelum disiarkan. Yang keempat, layar pesawat televisi tidak mampu menjangkau kelas besar sehingga sulit bagi semua siswa untuk melihat secara rinci gambar yang disiarkan. Yang kelima, kekhawatiran muncul bahwa siswa tidak memiliki hubungan pribadi dengan guru dan siswa bisa jadi bersifat pasif selama penayangan. Lalu selanjutnya kita membahas tentang kelebihan dan kekurangan media audiovisual diam. Yang pertama yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan film bingkai sebagai media audiovisual diam. A. Kelebihan film bingkai sebagai media pendidikan adalah yang pertama, materi pelajaran yang sama dapat disebarkan ke seluruh siswa secara serentak. Yang kedua, perhatian anak-anak dapat dipusatkan pada satu butir tertentu. Yang ketiga, fungsi berpikir
penonton dirangsang dan dikembangkan secara bebas. Yang keempat, film bingkai berada di bawah kontrol guru. Yang kelima, dapat dilakukan secara klasikal maupun individu. Yang keenam, penyimpanannya mudah atau praktis. Yang ketujuh, dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan indera. Yang kedelapan, mudah direvisi atau diperbaiki baik visual maupun audionya. Yang kesembilan, relatif sederhana dan mudah dibandingkan dengan media TV atau film. Dan yang ke-10, program dibuat dalam waktu singkat. Lalu selanjutnya, B, kekurangan film bingkai suara adalah A, program film bingkai yang terdiri dari gambar-gambar lepas mudah hilang atau tertukar apabila penyimpanannya kurang baik. Yang kedua, hanya mampu menyajikan objek secara diam atau still. Yang ketiga, penggunaan program slide suara memerlukan ruangan yang gelap. Apabila tidak gelap, maka gambar yang diproyeksikan kurang jelas. Yang keempat, dibandingkan dengan gambar, foto, bagan, atau papan flanel, pembuatan film bingkai jauh lebih mahal biayanya. Lalu yang kedua yaitu kelebihan dan kekurangan film rangkai. A, kelebihan film rangkai yaitu pertama, kecepatan penyajian film rangkai bisa diatur. Kedua, film rangkai dapat mempersatukan berbagai media pendidikan yang berbeda dalam satu rangkai. Yang ketiga, ukuran gambar sudah pasti. Yang keempat, penyimpanannya mudah. Yang kelima, reproduksinya dalam jumlah besar relatif lebih mudah. Dan yang keenam, dapat untuk belajar kelompok maupun individu. Yang B, kelemahan yang pokok dibandingkan dengan film bingkai adalah bahwa film rangkai sulit diedit atau direvisi karena sudah merupakan satu rangkaian. Sukar dibuat sendiri secara lokal dan memerlukan peralatan laboratorium yang dapat mengubah film bingkai ke film rangkai. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kia. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Raudatul Jannah. Kepada Raudatul kita persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan materi yang mana selanjutnya yaitu proses perencanaan, pembuatan media pembelajaran audiovisual. Proses perencanaan pembuatan media pembelajaran audiovisual dalam mohon maaf sebelumnya. Proses perencanaan pembuatan media pembelajaran audiovisual. Dalam proses pembelajaran pembuatan media audiovisual ada beberapa langkah yang harus dikerjakan. Di antaranya yaitu yang pertama menentukan gaya gambar. Gaya gambar yang terdapat dalam media audiovisual dapat berupa film, bebas ataupun yang sudah ditentukan. Karena tidak ada patokan tertentu tergantung kreativitas. Yang kedua yaitu membuat sketsa gambar. Gambar sketsa di sini sebaiknya disesuaikan dengan materi yang akan dibuat animasi ataupun background yang digunakan. Dalam menggambar isi bisa langsung di program Flash atau dengan software lain seperti Adobe, Photoshop, CorelDRAW, dan lainnya. Dan yang ketiga yaitu mengimpor sketsa gambar. Setelah sketsa selesai, selanjutnya dalam mengimpor gambar tersebut ke Micromedia Flash dengan cara membuka file, import to stake, lalu pilih gambar yang akan dimasukkan. Baiklah, mungkin hanya sekian penjelasan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Raudatul Jannah. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Faisal. Kepada Faisal kita persilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang proses pembuatan media audiovisual.
Yang pertama yaitu tahap praproduksi. Pada tahap ini terdapat hal-hal yang diperlukan untuk sebuah proses pembuatan film pendek. Yang pertama yaitu ide cerita. Ide cerita adalah gagasan utama yang nantinya akan dijadikan sebuah skenario. Sebelum membuat cerita film, kita harus menentukan tujuan pembuatan film. Yang kedua yaitu skenario. Skenario adalah sebuah naskah yang nantinya akan dipentaskan ataupun digambarkan pemain pada sebuah pertunjukan. Ada dua tugas utama penulis skenario, yaitu menentukan plot yang menarik dan menciptakan karakter yang unik. Yang ketiga yaitu breakdown skenario. Setelah naskah disusun, maka perlu diadakan breakdown naskah yang memuat seluruh informasi detail yang dibutuhkan. Setiap scan harus ada. Breakdown naskah dilakukan untuk mempelajari rincian cerita yang akan dibuat film. Berikutnya yaitu rencana biaya. Biaya adalah hal yang sangat vital untuk keberlangsungan proses produksi sebuah pembuatan film pendek. Yang kelima itu mencari tim produksi. Secara garis besar, beberapa posisi yang dibutuhkan adalah produser atau promotor yang pertama kali, penulis skenario, sutradara, kameramen, pemain, tim properti, dan editor. Yang keenam itu jadwal produksi. Jadwal produksi dibuat setelah ada breakdown skenario. Jadwal yang tersusun baik akan memperlancar dan menghemat seluruh tenaga serta biaya produksi. Ketujuh yaitu hunting lokasi. Memilih dan mencari lokasi atau setting pengambilan gambar sesuai naskah. Gambar di tempat umum biasanya memerlukan surat izin, akan sangat mengganggu jalannya syuting. Jika dalam pertengahan syuting tiba-tiba diusir karena tidak izin terlebih dahulu. Kedelapan yaitu menyiapkan kostum dan properti. Memilih dan mencari pakaian yang akan dikenakan tokoh cerita beserta propertinya. Kostum dapat diperoleh dengan mendatangkan desainer khusus ataupun cukup membeli atau menyewa, namun disesuaikan dengan cerita skenario. Yang kesembilan yaitu menyiapkan peralatan. Untuk mendapatkan hasil film atau video yang baik, maka diperlukan peralatan yang lengkap dan berkualitas. Peralatan yang diperlukan dalam film, contohnya yaitu proyektor, lampu, kabel roll, TV monitor, kamera video atau handycam, pita atau tape, mikrofon clip-on wireless, tripod kamera, tripod lampu, dan lain-lainnya. Yang ke-10 yaitu casting pemain. Memilih dan mencari pemain yang memerankan tokoh dalam cerita film dapat dipilih langsung ataupun di-casting terlebih dahulu. Casting dapat diumumkan secara luas atau cukup diberitahu lewat rekan-rekan saja. Pemilihan pemain selain diperhatikan dari segi kemampuannya, juga dari segi budget dan pembiayaan yang dimiliki. Tahap berikutnya itu tahap produksi. Pada tahap produksi, memiliki 5 tahapan, yaitu pertama tata setting. Tata setting merupakan bangunan latar belakang untuk keperluan pengambilan gambar. Setting tidak selalu berbentuk bangunan dekorasi, tetapi lebih menekankan bagaimana membuat suasana ruang mendukung dan mempertegas latar peristiwa sehingga mengantarkan alur cerita secara menarik. Yang kedua yaitu tata suara. Untuk menghasilkan suara yang baik, maka diperlukan jenis mikrofon yang tepat dan berkualitas. Jenis mikrofon yang digunakan adalah yang mudah dibawa,
peka terhadap sumber suara, dan mampu meredam noise atau gangguan suara di dalam dan di luar ruangan. Yang ketiga yaitu tata cahaya. Penataan cahaya dalam produksi film sangat menentukan bagus tidaknya kualitas teknik film tersebut. Seperti fotografi, film juga dapat diibaratkan melukis dengan menggunakan cahaya. Jika tidak ada cahaya sedikit pun, maka kamera tidak akan dapat merekam objek. Penataan cahaya dengan menggunakan kamera video cukup memperhatikan perbandingan highlight atau bagian ruang yang paling terang dan side atau bagian yang tergelap, agar tidak terlalu tinggi atau biasa disebut high contrast. Sebagai contoh, jika pengambilan gambar dengan latar belakang lebih terang dibandingkan dengan artis yang sedang melakukan acting, kita dapat gunakan reflektor untuk menambahkan cahaya. Berikutnya yaitu yang keempat, yaitu tata kostum. Pakaian yang dikenakan pemain disesuaikan dengan isi cerita. Pengambilan gambar dapat dilakukan tidak sesuai nomor urut adegan. Dapat meloncat dari scene pertama satu ke yang lain. Hal ini dilakukan agar lebih mudah, yaitu dengan mengambil seluruh shot yang terjadi pada lokasi yang sama. Oleh karenanya, sangat perlu mengidentifikasi kostum pemain. Jangan sampai adegan yang terjadi berurutan mengalami pergantian kostum. Untuk mengantisipasi, maka sebelum pengambilan gambar dimulai, para pemain difoto dengan kamera digital terlebih dahulu dan dicatat kostum apa yang dipakai. Yang terakhir itu yang kelima, tata rias. Tata rias pada produksi film berpatokan pada skenario, tidak hanya pada wajah, tapi juga pada seluruh anggota badan. Tidak membuat untuk lebih cantik atau lebih tampan, tetapi lebih ditekankan pada karakter tokoh. Jadi unsur manipulasi sangat berperan pada teknik tata rias. Disesuaikan pula bagaimana efek pada saat pengambilan gambar dengan kamera, membuat tampak kuat, tampak sakit, tampak jahat, atau baik, dan lain-lainnya. Proses pembuatan media audiovisual yang terakhir yaitu pada tahap pasca produksi. Pada tahap ini ada 3 tahap, yaitu yang pertama, proses editing. Secara sederhana, proses editing merupakan usaha merapikan dan membuat sebuah tayangan film menjadi lebih berguna dan enak ditonton. Dalam kegiatan ini, seorang editor akan mengkonstruksi potongan-potongan gambar yang diambil oleh juru kamera. Tugas editor antara lain sebagai berikut: menganalisis skenario bersama sutradara dan juru kamera mengenai konstruksi dramatisnya, dan melakukan pemilihan shot yang terpakai, oke dan tidak sesuai dengan shooting report. Berikutnya, menyiapkan bahan gambar dan menyusun daftar gambar yang memerlukan efek suara, berkonsultasi dengan sutradara atas hasil editingnya, bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan semua materi gambar dan suara yang diserahkan kepadanya untuk keperluan editing. Yang kedua yaitu review hasil editing. Setelah film selesai diproduksi, maka kegiatan selanjutnya adalah pemutaran film tersebut secara Alat untuk pemutaran film dapat bermacam-macam, dapat menggunakan VCD atau DVD, dengan monitor TV maupun dengan PC, yang diproyeksikan dengan menggunakan LCD, like computer display. Pemutaran inter ini berguna untuk review hasil editing. Jika ternyata terdapat kekurangan atau penyimpangan dari skenario, maka dapat segera diperbaiki. Bagaimanapun juga, editor juga manusia, bisa yang pasti tidak luput dari kelalaian. Maka kegiatan review ini sangat membantu tercapainya kesempurnaan hasil akhir suatu film. Yang terakhir yaitu yang ketiga, presentasi dan evaluasi.
Setelah pemutaran film secara inter dan hasilnya dirasa telah menarik dan sesuai dengan gambaran skenario, maka film dievaluasi bersama-sama dengan kalangan yang lebih luas. Kegiatan evaluasi yang dapat melibatkan yaitu yang pertama, ahli sinematografi, yang kedua untuk mengupas film dari segi atau unsur dramatisnya, yang ketiga ahli produksi film untuk mengupas film dari segi teknik, baik pengambilan gambar, angle, teknik lighting, dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu ahli editing film atau editor untuk mengupas dari segi teknik editingnya. Yang berikutnya itu penonton atau penikmat film. Penonton biasanya dapat lebih kritis daripada ahli dan pekerja film. Hal ini dikarenakan mereka mengupas dari sudut pandang seorang penikmat film yang mungkin masih awam dalam pembuatan film. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Faisal. Untuk pemaparan materi selanjutnya yang akan saya jelaskan sendiri yaitu tentang macam-macam media audiovisual. Macam-macam media audiovisual yaitu satu, audiovisual murni. Audiovisual murni atau disebut dengan audiovisual gerak yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak. Unsur suara maupun gambar tersebut berasal dari suatu sumber. Itu satu, film bersuara. Film bersuara ada berbagai macam jenis. Ada yang digunakan untuk hiburan seperti film komersial yang diputar di bioskop-bioskop. Akan tetapi, film bersuara yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah film sebagai alat pembelajaran. Film yang baik memiliki ciri sebagai berikut, yaitu satu, sesuai dengan tema pembelajaran, yang kedua, dapat menarik minat siswa, yang ketiga, benar dan autentik, yang keempat, up to date, serta dalam setting pakaian dan lingkungan, yang kelima, sesuai dengan tingkat kematangan siswa, yang keenam, perbendaharaan bahasa yang benar. Yang kedua, video. Video sebagai media audiovisual yang menampilkan gerak semakin lama semakin populer dalam masyarakat kita. Pesan yang disajikan bisa bersifat fakta maupun fiktif. Bisa bersifat informatif, edukatif, maupun instruksional. Sebagian besar tugas film dapat digantikan oleh video. Tapi tidak berarti bahwa video akan menggantikan kedudukan film. Media video merupakan salah satu jenis media audiovisual selain film yang banyak dikembangkan untuk keperluan pembelajaran. Yang ketiga, televisi. Selain video dan film, televisi adalah media yang menyampaikan pesan-pesan pembelajaran secara audiovisual dengan disertai unsur gerak. Televisi dalam pengertiannya berasal dari dua kata, yaitu tele dalam bahasa Yunani yang berarti jauh, visi, dan visi dalam bahasa Latin berarti penglihatan. Televisi dalam bahasa Inggris bermakna melihat jauh. Kata melihat jauh mengandung makna bahwa gambar yang diproduksi pada satu tempat atau stasiun TV yang dapat dilihat di tempat lain melalui sebuah perangkat penerima yang disebut televisi monitor atau televisi set. Selanjutnya yaitu audiovisual tidak murni. Audiovisual tidak murni yaitu media yang unsur suara dan gambarnya berasal dari sumber yang berbeda. Audiovisual tidak murni ini sering disebut juga dengan audiovisual diam plus suara, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam seperti satu, sound slide atau film bingkai suara. Sound slide atau film strip yang ditambah dengan suara bukan alat audiovisual yang lengkap. Karena suara dan rupa berada berpisah. Oleh sebab itu, slide atau film strip ini termasuk ke dalam media audio visual saja atau media visual dalam plus suara. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya akan membuka sesi penambahan materi. Adakah dari teman-teman yang ingin menambahkan materi? Jika ada yang ingin menambahkan materi, silakan raise hand, akan dipilih secara acak oleh moderator.
Baiklah teman-teman, sepertinya tidak ada yang ingin menambahkan materi. Saya lanjut kepada sesi selanjutnya, sesi berikutnya yaitu sesi pertanyaan. Pada teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand. Nanti akan dipilih secara acak oleh moderator. Baiklah teman-teman, sepertinya tidak ada pertanyaan dari teman-teman semua. Dengan begitu, saya tutup presentasi kelompok 1 pada siang hari ini. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.